Sekarang kami mau berikan telinga kami, hati kami, perhatian kami untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami belajar percaya dan mau terus percaya bahwa firman-Mu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Biar firman-Mu menguduskan kami Tuhan, dan kami sendiri menjaga hati kami sesuai firman-Mu supaya kami jangan berdosa kepadamu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan buat adik-adik Tuhan dalam kesederhanaan apa adanya, biar firman-Mu tertanam di dalam kami. Kami serahkan kami semua, kuduskan kami senantiasa. Hamba berjanji, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah telinga kami adalah telinga seorang murid yang mau mendengar suara-Mu, dan bukan saja mendengar, tapi kami mau mematuhi, menghambakan diri kami kepada firman-Mu. Berfirman, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Oke. Terima kasih untuk semua. Selamat malam, shalom. Ya. Yang pertama, selamat ketemu kembali di Zoom ini. Ada yang dari jauh di barat, ada yang di timur, di tengah. Ya. Kita Indonesia, ya. Bersyukur kita sudah melewati pandemi ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita melewati apapun menjadi pergumulan kita masing-masing. Oke, saya diberi tema, dan bagi saya ini sekalian judul untuk hati yang berjaga-jaga, ya. Hati yang berjaga-jaga. Saya memastikan bahwa semua mendengar, ya, semua mendengar. Suara saya jelas? Sekali lagi, suara saya jelas? Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan lihat firman Tuhan duluan. Dan saya meyakini, percaya bahwa ini firman Tuhan ini yang bagian penggal lagu tadi yang dinyanyikan terakhir, dan mungkin di antara kita sudah menjadi ayat hafalan, ayat yang sudah biasa kita dengar, yang sudah biasa kita dengar dari baca, bahkan dengar dari siapapun, dari hamba Tuhan. Dan ini sudah tidak asing lagi. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Saya minta satu orang bersedia untuk baca dari firman Tuhan Amsal 4 ayat yang ke-23. Oke, siapa yang bersedia silakan baca buat kita semua. Ya, Amsal 4:23 saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti lagu tadi, ya, biar kehidupan memancar senantiasa. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya di teman-teman semua. Kiranya mungkin bisa memberikan respon sebentar. Dalam 5 hal ini, soal hati, mana yang masih ada dalam kehidupan teman-teman, ya? Mana yang masih ada dalam kehidupan kita semua? Yang pertama, apakah kita orang-orang yang selalu menjaga hati? Yang kedua, atau kita orang-orang yang suka iri hati? Yang ketiga, apakah kita orang yang sering makan hati? Ini menyangkut soal hati semua. Atau merasa entah dalam studi, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, kita bagian orang yang lelah hati, kita sudah lelah hati. Atau mungkin dalam kehidupan hari-hari, dalam pergaulan, kita bagian orang yang suka panas hati. Kira-kira teman-teman merasa posisi di mana dalam 5 hal ini? Coba mari kita. Atau mungkin semua udah holiness, sudah semua
oh wow dalam berjaga-jaga gitu. Kira-kira ada dalam posisi mana teman-teman? Walaupun memang tidak ya menjaga, sering suka menjaga hati. Jadi sudah bebas dari apa yang namanya iri hati, makan hati, panas hati, sudah bebas dari semua itu. Iya, kakak ini panas hati ya. Nah, lalu kalau Karini, oh, kalau yang lain, kira-kira posisi mana? Ah, ini kita belum bicara mata, kita bicara hati dulu, hati ya. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, tentu bahwa ayat di atas ini sudah menjadi makanan hari-hari yang kita masing-masing sebagai anak Tuhan berjaga-jaga di dalamnya. Tapi kenyataannya, mungkin di teman-teman di Zoom ini tidak ya, tapi banyak dari bagian orang-orang Kristen yang mengaku anak Tuhan mengabaikan apa yang disebut menjaga hati dalam kehidupan hari-hari. Makanya kenapa jangan kaget orang anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan masih yang adanya iri hati, ada yang masih simpan dendam, ada yang masih kepahitan, ada yang itu soal hati. Karena kita sendiri tidak menjaga hati kita, tidak mengelola suasana hati kita sesuai dengan kebenaran firman. Kita tidak berjaga-jaga di sana. Bagi saya, kebanyakan kita yang kadang-kadang salah kaprah di dalam hal soal hati, dalam hal begini. Kita seperti lagu tadi dan banyak dalam doa-doa. Bagi saya kadang kelihatannya rohani tapi tidak alkitabiah. Karena apa? Karena firman Tuhan sangat jelas di situ berkata, jagalah hatimu. Berarti keputusannya di tangan kita, keputusannya di diri kita untuk menjaga hati kita masing-masing. Kenapa kadang saya bilang seperti tadi? Karena kadang kita minta Tuhan yang jaga kita, padahal Tuhan sendiri yang suruh kita jaga hati kita. Nah, ini yang membuat kita seperti Tuhan mau bekerja ikut maunya kita, tapi kan ada hal yang Tuhan sudah menyuruh kita untuk melakukan, malah sebaliknya kita menyuruh Tuhan untuk melakukannya bagi kita. Kalau semua Tuhan yang melakukan, berarti kehendak bebas kita yang Tuhan kasih, Tuhan akan menyangkali itu. Tapi karena Tuhan tidak menyangkali kehendak bebas yang diberikan buat kita, karena memang Dia Tuhan, makanya ada hal yang harus kita perbuat. Dan ketika kita memutuskan untuk melakukan ini, Tuhan sendiri akan menopang, menguatkan, menolong kita untuk dikuatkan supaya kita sanggup untuk menjaga hati kita. Sampai sini bisa ditangkap, bisa diterima. Karena ini hal-hal yang harus kita belajar bersama, ini hal yang penting supaya kita belajar untuk berkomitmen dari diri kita sendiri. Supaya kita tidak seperti orang yang pasrah diri secara pasif begitu, yang membuat kita biasa-biasa aja, tidak punya komitmen, lalu nanti Tuhan yang mengerjakan. Memang Tuhan pasti menolong kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik, tapi kita sendiri harus memutuskan bahwa kita harus menjaga hati kita. Tuhan yang suruh kita balik suruh Tuhan. Sebenarnya pertanyaan kembali begini, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa? Nah, gitu. Kalau Tuhan itu Dia yang Tuhan, berarti kita yang harus patuh, kita harus mengikuti apa yang disuruhkan buat kita. Kalau kita balik suruh Tuhan, mungkin kita yang tuannya, Tuhan yang hamba. Nah, gitu. Tapi kan tidak seperti gitu. Nah, kadang-kadang itu ya Tuhan memahami salah kaprah kita. Tapi kita di malam hari ini harus sadar bahwa untuk menjaga hati, keputusannya dimulai dari diri kita masing-masing. Dan ini hal yang penting karena menyangkut dengan kehidupan hari-hari yang saya sebutkan di mahal, dan saya tahu masih banyak hal yang lain
yang membuat kita terjebak di dalam soal hati. Terjebak di sana yang membuat kita selain iri hati, panas hati, kita jengkel, kita marah, kita dendam, kita bahkan tidak mau ngomong sama orang, tidak mau bicara sama orang. Karena bukan tidak mau bicara artinya menjaga kata-kata, tapi karena ada panas hati di dalam begitu. Nah, ini juga harus diselesaikan. Hal ini juga harus dikelola supaya ketika kita benar-benar menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan kan, nah itu yang berkenan. Karena apa? Memang orang tidak melihat hal itu, karena itu di dalam diri kita, tetapi Dia yang menciptakan kita, Sang Pencipta kita tahu. Makanya Dia bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dan di firman Tuhan lain berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, khotbah di bukit, karena mereka yang akan melihat Tuhan. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Nah, itu dimulai dari hati. Makanya kalau malam hari ini kita diberi tema untuk belajar bersama, untuk hati yang tetap berjaga-jaga, dimulai dari sini. Dimulai dari tindakan komitmen kita. Dan kenapa kita harus menjaga hati kita sendiri? Kenapa kita harus berjaga-jaga dengan hati kita? Karena saya percaya bahwa sejauh kita tidak menjaga hati kita banyak kekacauan dalam hubungan, kekacauan dalam kehidupan hari-hari. Karena soal tidak menjaga hati, kita bisa saja bertengkar dengan orang lain, kita bisa saja menjadi berkata kasar dengan orang lain, kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan, karena dimulai dari hati kita. Lukas 21 ayat 34, minta satu orang kembali membacanya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-34. Ya. Ini akan terjadi ketika kita tidak belajar memutuskan, berkomitmen untuk menjaga hati kita. Akibatnya hal ini akan terjadi, kita akan terjebak di sana. Kita akan jatuh di dalam pesta pora, kita akan jatuh dalam kemabukan, dalam hidup yang sia-sia, dalam kemabukan, dalam banyak hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ketika kita tidak menjaga hati kita, hal ini pasti akan terjadi. Cinta akan uang, mencintai dunia, itu dimulai dari hal ini. Berhubungan dengan pesta pora, kedagingan, hawa nafsu, dimulai dari hati kita yang tidak jaga. Memang ada bahasa, memang dari mata turun ke hati. Ketika mata melihat, kalau hati tidak dikelola, itu akan menjadi buram, menjadi hal yang kekacauan yang saya bilang tadi. Terjadi perselisihan, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, tidak memuliakan Tuhan. Ini harus kita sadari, ini harus kita belajar supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan di situ, Amsal tadi bilang begini, kalau kita menjaga hati kita, yang terpancar adalah kehidupan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Ketika hati dijaga dalam segala kewaspadaan, yang terpancar kehidupan. Pertanyaan baliknya, bila mana jika kita tidak menjaga hati kita, yang terpancar kira-kira apa? Teman-teman, kira-kira yang terpancar kira-kira apa kalau kita sendiri tidak menjaga hati kita? Yang lain? Ya. Itu akibat ketika yang tidak menjaga hati kita. Kalau tadi ketika kita menjaga hati kita, yang terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga, yang terpancar ya kebinasaan, yang terpancar kematian. Kematian tidak berbicara putus napas, habis nyawa. Tapi ketika kita menghidupi kehidupan daging, itu adalah kematian. Ketika kita mengikuti pola hidup dunia, itu kematian. Ketika kita mengikuti keinginan setan, itu kematian. Makanya kita harus menjaga hati kita supaya kematian secara rohani pun tidak terjadi dalam diri kita. Tapi hari ini kita terus belajar bahwa memang itu pasti terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam kebenaran.
Itu akan terjadi ketika kita mengabaikan kebenaran dalam apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Dan memang kalau tanpa Tuhan menolong kita, kita tidak akan mampu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita harus memutuskan sendiri untuk kita berjaga-jaga. Karena memang kita harus akui, Yeremia 17 ayat 9, Yeremia 17 ayat 9 berkata begini, betapa liciknya hati. Nah, kalau tidak dijaga, hati ini licik. Makanya kita bisa melakukan banyak hal yang jadi dosa buat kita sendiri, jadi batu sandungan buat orang lain. Karena betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apalagi orang yang hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Memang saya bilang tadi, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi saya percaya bahwa Sang Pencipta hati, Sang Penguasa hati, sanggup mengubah hati kita menjadi seperti yang Dia mau. Dia akan memampukan kita, Yesus Kristus memampukan kita untuk kita bisa berjaga-jaga dalam suasana hati kita. Sehingga yang terpancar adalah kehidupan. Yang terpancar adalah kehidupan. Satu ayat lagi dalam Ibrani 10 ayat 22. Satu orang coba baca Ibrani 10 ayat 22. Ya. Ya. Dari firman ini kita akan akui bahwa hati nurani pun bisa jahat. Nah, kebanyakan orang bicara, oh hati ini hati nurani bicara. Oh ini suara hati nurani. Tetapi kenyataannya firman Tuhan bilang begini, hati nurani pun bisa jahat. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, hati kita dikuduskan. Hati kita akan dibersihkan dari hati nurani yang jahat itu. Oleh siapa? Oleh Yesus tadi. Oleh Yesus tadi. Kalau kita baca sebelum ayat 22 ini, ayat 21, ayat 20 dan 21. Satu orang coba baca kembali ayat 20 sampai 21 supaya kita tahu kenapa hal ini terjadi. Itu sangat jelas, Kenapa saya bilang tadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Dia, Yesus yang sudah mati untuk kita, menebus kita, mencurahkan darahnya, yang saya sering bilang di teman-teman dan jemaat, darahnya tuh tercurah habis. Kenapa saya bilang habis? Di tikang lambungnya bukan lagi darah yang keluar, tetapi air. Itu bukti bahwa darah yang dicurahkan tuh habis untuk kita. Nah, darah Yesus ini, pengorbanan Kristus ini, ketika kita menyerahkan diri buat Dia dan darahnya akan menyucikan kita dari segala hati nurani yang jahat ini, dari kelicikan hati tadi. Tapi tanggung jawab kita kembali bahwa kita tetap harus berjaga-jaga. Dengan bagaimana berjaga-jaga? Sambil menjaga komitmen kita dan terus menyerahkan dia kepada Tuhan. Menyerahkan hati kepada Tuhan. Menyerahkan suasana hati kepada Tuhan. Ketika mungkin ada suasana sedang panas atau iri hati, kita sadar diri bahwa kita ini hamba Tuhan. Kita murid yang harus patuh kepada Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita menyerahkan hati kita yang sakit tadi, menyerahkan hati kita yang panas tadi, menyerahkan hati kita yang lelah tadi kepada Tuhan. Sambil kalau ada yang harus diampuni, kita ampuni. Harus kita selesaikan, kita selesaikan. Kalau ada hal harus kita bereskan, kita harus bereskan. Saya percaya hati nurani kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Oleh sebab itu, untuk beberapa hal yang memang tadi saya sudah sampaikan, tapi ada tanggung jawab kita yang saya coba bukakan buat kita semua, di teman-teman di Zoom ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memang ada banyak hal, teman-teman bisa baca Alkitab, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga hati kita tetap sesuai dengan kebenaran. Yang pertama, kita harus bertobat dan mau mengakui kesalahan, dan bukan hanya mengakui kesalahan tapi juga mengampuni. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kenapa bertobat?
Karena kita sadar kita juga jahat. Kita pernah licik. Kita tidak jaga hati kita. Kita tidak menjaga suasana hati kita yang membuat orang tersandung, membuat orang jadi marah, membuat orang jadi tidak senang dengan kita. Kita harus bertobat. Dan setelah itu kita juga harus mengampuni orang yang bersalah, melepaskan pengampunan. Pengampunan itu kesembuhan. Pengampunan itu pemulihan. Pemulihannya di mana? Pemulihan di hati. Pengampunan itu kelepasan. Kelepasan di mana? Di hati. Hati yang dibelenggu, dipenjara oleh keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Yang saya bilang tadi, keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk tetap mempertahankan kepahitan, keinginan untuk tetap menyakiti orang. Itu terbelenggu dalam situ. Tapi ketika kita bertobat dan melepaskan pengampunan, kita merdeka. Dan ketika kita merdeka, ya kita benar-benar merdeka. Nah, ini yang Tuhan mau. Nah, selain kita melakukan itu, kita harus juga kita berdoa, yang seperti saya bilang tadi, berdoa untuk suasana hati kita, karena kita tidak mampu mengelola hati kita, menjaga hati kita dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Kita sedang ada di dalam dunia yang jahat ini, dan kita sendiri punya peluang, yang saya pernah bilang, punya peluang untuk jatuh dalam kesalahan, untuk berbuat dosa. Kita punya peluang untuk melakukan hal yang tidak berkenan. Makanya kita harus berdoa untuk Tuhan dalam kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita disanggupkan untuk menjaga hati sesuai dengan keinginan Kristus. Yang ketiga begini, kita senantiasa minta Roh Kudus untuk menolong kita. Lalu yang terakhir, setiap saat kita harus berkomitmen. Itu setiap hari. Kita tidak bisa tunggu hari Minggu baru berkomitmen. Setiap hari dalam segala hal kehidupan kita. Di kuliah, di tempat pendidikan, tempat pekerjaan, sekolah, atau di mana saja kita harus berkomitmen untuk menjaga suasana hati kita benar di hadapan Tuhan. Menjaga waspada dengan hati kita benar di hadapan Kristus. Itu kesehatan rohani kita. Itu kesembuhan bagi kita sendiri. Karena kalau tidak berjaga-jaga, tadi hal-hal duniawi akan menguasai kita. Kita tidak perlu belajar untuk dunia mengajar kita, tetapi ketika kita tidak kembali pada firman, dunia akan mengajar kita. Ketika kita tidak menyerahkan diri untuk diajar oleh firman, tidak memberikan diri untuk tunduk pada firman, untuk patuh pada kebenaran, dunia akan mengajar kita tentang apa yang diinginkan dunia, dimulai bekerja di hati kita. Oleh sebab itu teman-teman, termasuk saya, bukan saya berarti saya sudah beres dalam suasana menjaga hati, belum. Sampai hati terus berjuang menjaga hati, berjuang untuk menyerahkan hati, berjuang untuk waspada, berjuang untuk menyucikan hati. Jangan sampai saya khawatir, jangan sampai ketika saya berbicara hati, ternyata di hadapan Tuhan hati saya sendiri belum beres, gitu. Nah, ketika hati saya belum beres, ya firman Tuhan pasti digenapi. Kalau kita tidak menjaga hati tetap suci, murni, kudus, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak. Nah, itu yang saya berusaha untuk hati ini dijaga dalam hubungan dengan seisi rumah, anak, dengan istri, dengan teman dalam pelayanan, dalam gereja, di lingkungan. Ini yang harus saya jaga. Ya, kalau tidak, Rasul Paulus berkata, jangan sampai sesudah memberitakan Injil, kami sendiri yang ditolak. Teman-teman semua, yang saya bisa bagikan buat kita semua, kiranya ini memberi kekuatan untuk terus berjuang dalam menjaga hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus berdoa atau mau lanjut apa? Mau sharing, mau bertanya atau gimana? Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu berkata kami harus menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kami juga sadari bahwa hati ini licik kalau tidak dikuasai oleh firman dan kuasa Roh Kudus.
Dan kami sadar juga kami tidak mampu tanpa Tuhan menolong kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dimampukan menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan, supaya dari situ terpancar kehidupan. Karena ketika kami tidak memancarkan kehidupan dengan menjaga hati, kematian akan menguasai kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami minta pengampunan Tuhan. Mungkin kami yang iri hati, kami yang sering panas hati, kami yang sering emosional, kami yang sering menyimpan dendam. Kami minta pengampunan Tuhan. Dan biarlah Engkau mengampuni dan membebaskan kami dari semua itu. Teman-teman, kami yang sudah bisa menjaga hati, kami tidak menjadi orang yang lengah, kami tidak menjadi orang yang cuek, tapi kami terus berjaga-jaga dan waspada dalam menjaga hati kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu, berkati kami semua yang benar mendengar, supaya kami dimampukan untuk hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Amin. Silakan. Ya. Ya, salah satu poin inti dari mengampuni yaitu melupakan, gitu. Melupakan memang tidak gampang, mengampuni itu tidak gampang karena namanya luka butuh waktu untuk sembuh. Gitu. Apalagi kalau wanita, dia kadang-kadang perasaannya kuat dengan apa yang hati sakit atau perasaan yang begitu dalam, itu kadang-kadang butuh waktu untuk itu bisa dilakukan. Tapi saya percaya ketika punya komitmen yang kuat dan mau patuh pada kebenaran, pasti akan melakukan itu. Dan Tuhan pasti menolong. Melepaskan pengampunan dengan kata-kata. Kalau belum sanggup secara langsung, di hadapan Tuhan lepaskan pengampunan. Tapi dari ketulusan hati, kemurnian. Jangan lepaskan pengampunan tapi pas lihat muka begini, lihat ketemu orangnya lalu balik muka, atau muka istilahnya orang Ambon begini, muka tebal gitu. Nah, itu belum mengampuni. Makanya harus bisa minta Tuhan kasih kekuatan. Intinya minta Tuhan kasih kekuatan, lalu berkomitmen untuk mau melakukan. Itu pasti bisa. Karena keinginan Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Itu keinginan Tuhan. Itu mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tidak hafal di ayat mana. Tapi kan Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau saudaramu berbuat dosa 7 kali sehari. Pertanyaan salah satu murid, bagaimana ketika orang berdosa berulang-ulang kepada saya? Apakah harus 7 kali mengampuni? Bahkan Tuhan Yesus tidak bilang 7 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Dan saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun pernah berdosa di kita, buat kesalahan dengan kita 70 kali dalam satu hari. Tapi kalaupun itu ada, Tuhan Yesus lepaskan pengampunan. Itu tindakan, bukan surat kata-kata. Memang tidak gampang, saya bilang tadi tidak gampang, tapi kita harus melakukannya. Karena konsekuensinya begini, ketika kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Dan kita sadar bahwa kita juga orang berdosa. Kita juga buat kesalahan buat orang. Mungkin tidak dalam satu hal yang sama, tapi dalam hal yang lain kita buat kesalahan. Nah, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, resikonya besar sekali. Resikonya mengerikan. Nah, kita harus sadar itu, supaya mau tidak mau kita harus memutuskan demi ketaatan kita kepada Kristus. Ada satu firman itu ketika Tuhan Yesus, ketika Yesus pagi hari ketemu mereka, menyuruh untuk menebarkan jala. Memang Petrus beralasan, sepanjang malam kami sudah berusaha tapi tidak dapat satu ekor ikan pun. Dan kita tahu bahwa Petrus itu orang yang ahli dalam kelautan, ahli dalam hal nelayan, ahli. Dan dia tidak temukan apa-apa. Dia wajar punya alasan, Tuhan kami sepanjang malam. Tapi jawabannya apa? Karena Tuhan yang menyuruhnya juga, aku mau melakukannya. Gitu.
Memang tidak gampang mengampuni, berat untuk mengampuni, tapi kita mari berkata seperti Petrus, karena Tuhan yang menyuruhnya juga, aku mau melakukannya. Mau melakukannya ya dengan ketulusan hati tadi, karena Tuhan yang akan tahu itu. Itu saja. Terima kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami selesai dalam Zoom ini. Dan hamba-hambamu yang punya komitmen dan hati untuk tetap berada di Zoom, yang memuliakan namamu, yang mau belajar. Tuhan berkati mereka. Dan biar kami semua menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dalam kehidupan hari-hari kami. Dan biarlah kami menyadari bahwa Tuhan Yesus itu yang baik. Dan biarlah kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk terima kekuatan dalam menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Dan kami kembali ke aktivitas kami, biar berkat-Mu atas kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai langkah-langkah kami, keluar masuk kami, aktivitas kami di mana saja, di rumah, pekerjaan, tempat studi, di mana saja, menyertai seluruh keluarga kami. Mulai malam hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami, ketemu muka dengan muka dalam keadaan yang sebenarnya, bahkan tinggal bersama Kristus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, shalom. Ya. Oke, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Oke. Saya keluar ya. Silakan melanjutkan, silakan.